Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Protasius Jehane. Saya berasal dari Politeknik Negeri Kupang, khususnya jurusan pariwisata, program studi usaha perjalanan wisata. Nah, saat ini saya akan membuat video pengajaran, atau saya akan mengajar di kelas dengan judul mata kuliah pariwisata digital. Di mata kuliah ini, mata kuliah pariwisata digital akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan digital dalam pariwisata, dalam dunia pariwisata. Nah, di mata kuliah ini mahasiswa akan mendapatkan beberapa capaian pembelajaran program studi seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibanding keahliannya di bidang keahliannya secara mandiri, menerapkan nilai-nilai hospitalitas, integritas, terpercaya, profesional, dan berkepribadian. Kemudian menguasai konsep kepariwisataan itu sendiri, menguasai prinsip-prinsip reservasi umum tentang pariwisata digital, menguasai konsep umum tentang pariwisata digital. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa juga mampu memahami tentang konsep pariwisata digital dengan baik dan akhirnya mampu membuat sebuah konten digital yang menarik di sebuah destinasi wisata. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang materi pertemuan pertama, yaitu tentang pengantar pariwisata digital. Videonya silahkan disimak. Oke, baik. Selamat pagi, anak-anak terkasih. Apa kabar? Baik ya. Oke, terima kasih sudah hadir di sini untuk bergabung di kelas ini dengan Pak Beri ya. Jadi kelas ini kita akan belajar tentang pengantar pariwisata digital, mata kuliah pariwisata digital ya. Jadi pariwisata digital, kalau dengar pariwisata digital ini adik-adik, apa yang ada di dalam pikiran adik-adik? Teknologi, apalagi? Komunikasi, boleh. Apalagi? Dan ada pariwisata ya? Iya, kalau pariwisata kan kalian jurusan pariwisata ya. Program studi usaha perjalanan wisata. Lalu kalau kita kaitkan dengan digital tadi, ada teknologi, ada komunikasi, benar sekali. Jadi teknologi, lebih tepatnya teknologi yang dimanfaatkan di dalam pariwisata sebagai industri ya, atau pariwisata berbasis teknologi ya, digital ya. Kalau sekarang digital. Nah, di dalamnya ada komunikasi juga ya. Komunikasi, informasi ya. Itu yang akan dibahas di dalam pariwisata digital ini. Lalu definisinya ya. Definisi dan karakteristik pariwisata digital. Definisi konseptualnya seperti yang tadi Pak katakan di awal, pemanfaatan teknologi di bidang pariwisata ya. Tujuannya adalah apa? Meningkatkan efisiensi ya. Kan kalau pariwisata sebagai industri itu kan ada
perusahaan ya, ada laba atau profit ya. Lalu digital ini dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi tadi ya. Efisiensi, apa itu efisiensi? Kan sekarang kan lagi booming ya tentang efisiensi anggaran. Ya. Apa? Siapa yang tahu efisiensi? Kalau program pemerintah sekarang kan efisiensi anggaran ya. Makanya kita hari Jumat libur sekarang ya kan. Nah, itu bagian dari kebijakan efisiensi anggaran ya, supaya tidak gunakan sumber daya terlalu banyak ya. Ya tujuannya adalah untuk memangkas pengeluaran ya. Listrik yang digunakan pada saat kuliah atau internet. Nah, itu di hari Jumat ditiadakan ya. Jadi kita WFH ya. Nah, itu bagian dari program efisiensi tadi ya. Nah, sekarang efisiensi di pariwisata. Apa itu? Misalnya ada satu perusahaan penyedia jasa ingin meningkatkan efisiensi. Apa yang diefisiensikan itu? Apa? Pemasaran ya. Dulu mungkin sebelum ada atau sebelum di digital, belum memanfaatkan digital ini, pemasarannya mengeluarkan lebih banyak uang karena harus misalnya buat pamflet, buat iklan yang dimuat ke media elektronik, dari mulut ke mulut mungkin ya, jalan dari rumah ke rumah, dari instansi ke instansi untuk menjual produk. Nah, itu kan membutuhkan cost, ya kan? Pemasaran dengan konsep digital ini bisa menggunakan media sosial. Tinggal buat akun. Ada berapa media sosial? Banyak sekali. Ada TikTok ya, sekarang yang lagi tren ya, Instagram. Tinggal mereka buat di situ video pendek kah, video singkat ya, atau buat poster ya, flyer, ditaruhlah di situ, diposting. Gitu. Lalu skalanya juga bisa sampai ke luar negeri ya. Belum tentu marketing yang dulu itu bisa sampai seluas menjangkau semua negara ya kan. Kalau dulu itu pemerintah ya, contohnya pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi ya, mereka kalau mau buat event jual produk wisata yang ada di NTT, itu mereka harus keluar negeri buat pamerannya, atau keluar daerah untuk buat pamerannya. Tujuannya adalah untuk promosi gitu ya. Nah, sekarang sudah ada digital, mereka lebih mudah gitu, tidak harus keluar daerah. Mereka tinggal buat website ya, buat medsos tadi ya, sosial media, tinggal posting di situ gitu. Jadi itu salah satu contoh pemanfaatan teknologi digital ini untuk meningkatkan efisiensi gitu ya. Jadi anggaran-anggaran yang dulu sebelumnya itu banyak ya, di-cut ya. Lalu itu ada efisiensi operasional ya. Lalu pemasaran juga tadi ya, memasarkan ya, dengan cara diposting ke media sosial dan sebagainya. Distribusi ya, untuk sampai produk itu ke calon konsumen ya, itu juga memanfaatkan digitalisasi ini ya.
Lalu karakteristik utama di sini ada informasi real time ya. Informasi real time itu seperti apa? Informasinya tidak ada delay ya. Karena efisiensi waktu tadi ya, cepat, update, up to date. Jadi kondisi yang sekarang ini bisa sampai ke ujung tempat terpencil pun kalau bisa akses itu kondisinya sama real time gitu. Jadi kita tidak butuh waktu lama lagi untuk mengetahui kondisi di satu tempat tertentu ya. Misalnya cuaca di sini nih sekarang dalam kondisi atau keadaan yang buruk ya. Misalnya tadi Pak tanya, Feti, siapa ya? Bukan Angel, yang nona yang dari Ruth yang tadi nona siapa? Siapa? Elga, sorry Pak lupa ya. Elga kenapa tidak pulang kampung liburan? Katanya angin kencang Pak. Nah, di industri pariwisata ya calon wisatawan ya calon konsumen dalam hal ini calon wisatawan juga perlu mengetahui kondisi cuaca ya. Nah, apa yang disampaikan di postingan-postingan seperti media sosial ini juga bisa berkaitan dengan itu ya. Kondisi real time, cuaca saat ini di Labuan Bajo misalnya, kondisinya bagus kok, cuacanya bagus, cerah. Tetapi perjalanannya ke sana, kalau kita pakai kapal itu agak sulit karena sedang musim angin misalnya. Ya kan? Kalau sekarang kan musim angin ya. Ya, dan sampai kalau kita naik kapal yang harusnya 12 jam sampai di sana 2 kali 12 jam ya atau 24 jam. Nah, karena angin tiup. Apalagi ferry ya. Siapa yang pernah naik ferry di sini? Nah, ini muka-muka ferry semua ya. Ferry itu kan aplikasi ya, aplikasi untuk booking tiket. Nah, itu salah satu contoh pemanfaatan digital ini di bidang pariwisata atau bisnis perjalanan ya. Jadi kalau dulu kita antri tidak jelas nih ya, mau kapalnya jalan kapan nih ya, mau ke sana lagi cek ya kan. Itu kan tidak efisiensi ya, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Sekarang kita tinggal buka Ferry atau yang pernah naik pesawat, aplikasinya adalah Traveloka ya kan, cek harga tiket ya, pesawat tanggal ini ada tidak, penerbangan tanggal ini ada, semua terjadwal dengan baik sehingga kita tidak harus berupaya lebih untuk cari tahu informasi ini. Nah, itu salah satu contoh yang ditawarkan oleh digital ini ya. Oke. Kemudian apa nih? Ada apa lagi? Ada ekonomi berbasis platform ya. Kemudian konten buatan pengguna. Nah, di sini kalian pasti familiar dengan konten ya. Konten itu adalah apa yang dimuat di ya media sosial atau di alat-alat digital ini ya. Misalnya konten itu bisa berupa video ya kan, kalau kalian posting di media sosial ya, itu kan bisa berupa video, bisa juga berupa foto-foto ya. Nah, yang berikut adalah pengambilan keputusan berbasis data ya. Jadi kalau kita berbicara tentang penerbangan tadi, penerbangan itu ada perusahaan ya yang menjual data gitu. Data apa? Data penumpang ya. Jadi ada bank data ya yang itu nanti disalurkan ke travel agent atau maskapai penerbangan ya.
Data ini berisi apa saja? Karakter pasar, calon konsumen. Ya, misalnya kalau Pak sering berpergian tiap bulan, nah data-data itu yang digunakan dianggap penting oleh produsen ini, penyedia pelayanan ini, ya. Sehingga dari sana mereka bisa mendesain produk mereka, merancang harga dan sebagainya. Tiap bulan ini si A ini sering bepergian, misalnya karakternya biasanya berpergian untuk tujuan bisnis misalnya. Nah, itu data-data seperti itu yang diperlukan untuk mendesain, merancang produk tadi ya. Kemudian ada yang berikut, evolusi pariwisata menuju digital. Nah, ini kan pengantarnya. Jadi kapan itu mulai ada e-tourism ini ya? Dia pasti ada proses ya. Sebelumnya kan tidak ada e-tourism. Nah, ini yang dinamakan dengan proses ya. Proses karakter industri pariwisata ini ya, yang sebelumnya masih kita sebut saja konsepnya manual ya, kemudian berpindah ke e-tourism ini. Nah, ya. Kalau dulu yang konvensional ya, bukan manual, konvensional ya. Kalau yang konvensional itu pemesanannya offline ya, seperti yang tadi kita sudah bicarakan. Pemesanan tiket on spot ya. Lalu ada brosur, kemudian agen fisik. Nah, dulu tuh sebelum ada Traveloka dan sebagainya itu di Kupang ya. Di Kupang itu banyak perusahaan-perusahaan ini, agen fisik ini. Mereka menjual tiket gitu. Jadi calon penumpang harus pergi ke toko itu ya, ke tempat mereka itu untuk membeli tiket. Nah, di sini yang paling terkenal tuh namanya Pitobi. Nah, yang dari Kupang mana? Ada yang asli Kupang. Nah, coba tanya orang tua tuh, Pitobi pasti dong tahu. Nah, dulu tuh terkenal sekali karena mau berangkat naik pesawat bepergian pasti harus ke situ dulu untuk pesan tiket pesawat gitu. Nah, sekarang tidak perlu lagi. Semua orang bisa pesan secara pribadi, face to face dengan pengelola maskapai ya. Pesan langsung di adminnya ya. Harganya juga real ya, tidak ada yang kalau kita sudah pakai agen kan harganya beda kan. Nah, sekarang bisa banyak kemudahan lah. Kira-kira apa saja kemudahannya dengan yang konvensional ini? Ya, lebih cepat itu tadi ya. Selain lebih cepat apa? Lebih gampang. Harga lebih terjangkau. Oke. Ya. Efisiensi waktu. Apalagi? Ya, perbedaannya apa tadi? Ada cepat, lalu efisiensi waktu tadi, dan ada fitur-fitur ya. Misalnya ya, di Traveloka itu ada banyak fitur. Ya, misalnya kita bisa membandingkan harga dengan penerbangan-penerbangan lain yang ditawarkan oleh maskapai yang lain. Nah, harganya beda-beda ya. Kemudian ada maskapai yang punya kelas-kelas kan. Nah, di situ juga harganya beda-beda. Nah, itu yang menguntungkan atau mempermudah si calon pembeli ini gitu ya. Lalu
Nah, ini ya komponen utama pariwisata digital. Ya, tadi di bisnis penerbangan, ya ada OTA di sini ya, online travel agent. Nah, mereka inilah yang berperan sebagai distributor, ya. Mereka yang memberikan menawarkan produk-produk dari maskapai-maskapai ini. Ya, misalnya tadi contohnya Traveloka, apalagi? Tiket.com. Nah, ada juga yang khusus untuk penginapan, akomodasi, ya Red Doors dan sebagainya. Tapi di Traveloka juga sekarang sudah lengkap ya. Ada paket wisatanya juga. Nah, kalau yang untuk pariwisata tuh yang paling terkenal kalian tahu apa namanya? Ya, ada yang tahu? Coba. Jadi OTA tadi contohnya ya, ini kalau Traveloka kan kalian sudah familiar ya. Nah, ini nih untuk yang khusus pariwisata namanya TripAdvisor. Kalian bisa lihat di sini. Jadi ini adalah provider yang menyediakan tempat-tempat wisata di seluruh dunia, gitu. Nah, kalian mau ke cari Sumba, Labuan Bajo pun ada di sini, gitu, ya. Atau yang mau ke Italia, ke Turki, ya. Nah, silakan dicari di sini dan dia kasih ini ada kategori-kategorinya juga ya. Misalnya ada yang mau outdoor ya, mau yang food. Ya, siapa yang senang food di sini, kuliner? Semua ya. Silakan diklik foodnya itu. Nah, akan keluar tempat-tempat wisata yang cocok untuk kulineran misalnya ya. Atau culture. Culture ini tentang budaya ya, keunikan atau karakteristik suatu tempat ya, tradisi. Water, ini yang hobi di dalam air nih ya. Nah, snorkeling, diving ya, atau kalau yang di Rote itu apa yang di Nembrala? Surfing ya. Nah, itu juga banyak diminati ya. Nah, tinggal kalian cari mau yang mana nih. Nah, di sini dia juga sediakan harganya, harga dan rating. Ya. Rating itu tujuannya untuk apa? Menilai ya. Menilai kualitas. Kalau kalian naik Maxim atau Grab kan ada di situ kan fitur user untuk memberikan penilaian. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi tujuan penilaian ini untuk membantu calon pembeli yang lainnya. Ya, mereka mau pakai produk ini, tempatnya gimana sih? Wah, ini rate-nya 5 nih, ya, berarti bagus, ya. Atau rate-nya 3 misalnya, oh ini agak kurang nih, coba kita cari lagi yang rate-nya lebih bagus, ya. Nah, di sini kebetulan yang Bali punya muncul ya. Ada beberapa. Ada harga juga tadi ya. Ya. Itu tadi yang berkaitan dengan OTA ini ya, online travel agent. Kemudian ada pemasaran digital, seperti yang tadi ya, kalian sudah bilang beberapa sosial media tadi itu dimanfaatkan sebagai pemasaran digital tadi ya. Kalau kalian besok-besok mau skripsi penelitian tentang digital marketing ini juga boleh ya. Apalagi pariwisata itu sudah banyak sekali ya yang menggunakan manfaatkan digital marketing atau e-tourism di sini ya. Kemudian big data ini tadi ya penyedia data itu tadi, data yang Pak sudah sampaikan di awal tadi, informasi tentang calon buyer, calon pembeli, calon konsumen
Nah, itu nanti yang akan dibagikan ke OTA-OTA ini ya, atau ke maskapai penerbangan ya, karena itu tadi nilainya penting sekali. Kemudian yang terakhir ini ada kecerdasan buatan atau AI ya, artificial intelligence ya. Nah, sekarang kan banyak juga wisatawan atau calon pembeli ya, yang memanfaatkan AI ini sebagai reviewer ya. Dia bertanya, dia berkonsultasi dengan AI ini ya, chatbot ini, untuk berwisata ya. Itu sudah ada gitu ya. Jadi kita juga bisa memanfaatkan kecerdasan AI ini untuk mendesain produk ya, atau misalnya kita mau buat desain tapak wisata atau merancang tata letak suatu daya tarik wisata. Nah, boleh kita bertanya menggunakan menggunakan bantuan AI ini untuk pemetaan, lalu prediksi pasar ya, karena dia macam-macam ya, bisa buat grafik, bisa buat pola perhitungan dan sebagainya. Kemudian ada dampak ya, dampak tadi yang kalian sebutkan itu rata-rata dampak positif semua ya, efisiensi dan sebagainya, transparansi harga, akses pasar ya. Lalu dampak negatifnya apa kalau kita berpindah atau beralih ke digital? Ketergantungan platform global ya. Jadi kita sudah terbiasa menggunakan platform ini, akhirnya kita jadi bergantung ya. Besok-besok mereka shutdown ya. Kita bingung nih mau ngapain nih ya, karena kita sudah ketergantungan dengan itu ya. Kayak macam pakai internet ya. Tiba-tiba besok-besok internet mati. Nah, bingung kita ya. Mau buat apa nih kita nih ya? Harusnya sekarang saya lagi scroll nih. Kemudian disrupsi agen konvensional ya, agen konvensional tadi macam Pak bilang seperti P2B, akhirnya mereka gulung tikar ya. Tidak ada lagi nih. Kalau sekarang kan tiket ferry masih ada sih yang jual ya, Pelni. Tapi ke depan nanti sudah ada aplikasi semua, akhirnya tidak lagi dimanfaatkan ya, tidak diandalkan lagi. Lalu ada isu privasi dan keamanan data ya, namanya kita sudah masuk ke era digitalisasi ini, privasi kita tuh hampir sudah tidak jadi privasi lagi ya, bahkan nomor HP kita, identitas diri kita itu juga bisa dijual ya, dijual gitu. Nah, pernah dapat telepon dari nomor baru, nah itu data kamu itu sudah dipegang oleh mereka, gitu ya. Tinggal kita harus bijak ya. Sekarang kan sudah banyak ada modus penipuan dan sebagainya, seperti yang kemarin kan ada WA dosen kita kan dibajak kan. Nah, lalu modusnya minta pulsa, ada tuh yang kena tipu. Kemudian ada overtourism akibat viralitas. Overtourism itu yang dampak negatifnya ya. Karena viral di media sosial, ramai-ramai ke sana. Sering kan di Kupang ya. Terakhir apa tuh? Kalau dulu tuh Fatukopa oke. Fatu yang desa di atas awan itu. Bukan. Yang kalau Werebo kan sudah terkenal ya sudah. Nah, ini yang yang viral booming. Fatukoto ya. Lalu ada
eh, Lelogama, ya kan? Rame-rame ke sana, Kota Kupang kosong langsung ya. Bunga matahari di Oesau, kebun bunga matahari, ya kan? Pernah tuh waktu pas musimnya, lalu difoto, woi, bagus sekali nih, rame-rame ke sana. Sekarang sudah tidak ada, karena belum musim, ya. Lalu ada danau yang muncul setelah Seroja itu kan, badai Seroja, muncullah danau di situ di bagian Oilomin ke atas itu. Indah sekali danaunya. Akibat badai itu ada mata air yang bocor katanya seperti itu. Lalu jadilah dia seperti danau gitu. Rame-rame ke sana. Sekarang tidak ada lagi. Kita harus tunggu Seroja lagi ya. Jangan ya. Jangan sampai Seroja lagi. Oke. Yang berikut adalah pariwisata digital dan keberlanjutan. Ada sustainable ya. Jadi pariwisata digital ini juga mendukung sustainable tourism ya. Keberlanjutan, kelestarian, ya, manajemen pengunjung cerdas ya. Jadi calon buyer itu dengan adanya fitur-fitur itu sebenarnya sudah mengarahkan ke kita untuk jadi calon wisatawan yang cerdas ya, atau orang biasa bilang smart buyer ya. Lalu promosi destinasi alternatif ya, seperti itu tadi yang tiba-tiba viral sebagainya. Kita bisa gampang kan, tinggal foto upload, tiba-tiba viral gitu ya. Ada beberapa tempat yang kemarin itu paling di TikTok, di Oilomin juga ya. Orang mandi di situ ya, videonya. Airnya biru sekali. Ya. Dia posisinya di atas tuh, ya, di bagian atas Kota Kupang itu. Akhirnya rame-rame ke sana. Monitoring daya dukung, pengurangan penggunaan kertas, betul? Ya kan? Ya sekarang kalau sudah ya bersifat digital, artinya kita sudah tidak menggunakan kertas-kertas lagi ya. Pohon-pohon itu sudah tidak ditebang lagi karena paperless kan. Tugas-tugas yang Pak kasih juga kan, Pak tidak suruh print toh? Iya, semuanya dikumpulkan soft file. Itu tujuannya adalah untuk mendukung ini gitu. Malah tanya, Pak tulis tangan kok, tulis kaki kok, nah, jangan lagi ya, kita paperless sekarang. Edukasi budaya lokal ya, itu juga ya, karena informasi semakin cepat dicapai, akhirnya semua orang sekarang sudah banyak tahu ya. Nah ini masuk ke SDGs dari UNWTO ya, tentang keberlanjutan ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan bertanya, angkat tangan. Tidak apa-apa, angkat tangan. Oke, silakan. Ini saudara Christian. Oke, silakan Christian. Baik Pak, tadi kan ada satu slide di mana dijelaskan tentang evolusi pariwisata untuk menuju Ya, digital. dari konvensional itu. Konvensional, e-tourism 1.0, Ya, 2.0 sampai di smart tourism. ya, Tentunya sekarang kita kalau berbicara Indonesia itu luas Pak. ya. Jadi pasti ada tantangannya. Kalau tantangan terbesar yang kita hadapi untuk menuju ke smart tourism di daerah 3T itu khususnya NTT itu ya. apa? Apa ya? Ya. Oke. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Tantangan. 3T itu terpencil, apa lagi? Terjauh, tertinggal. Ya. Kira-kira tantangannya apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, Nona siapa? Isra. Isra, silakan. Isra. Mungkin kalau di daerah 3T
dari SDM, mereka Ya. belum tahu bagaimana cara memakai aplikasi yang disediakan. Gitu. Ya. Jadi mungkin kalau beli tiket online, mereka tidak tahu cara pakai Ya. handphone atau buka aplikasinya bagaimana. Kemudian mungkin juga jaringan belum sampai Ya. sana, jadi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Iya. Itu saja. Betul sekali ya. Apa yang dikatakan oleh teman Listra. Seperti itu ya. Jadi fasilitas ya. Karena di 3T itu keterbatasan fasilitas. Nah, fasilitas pendukung untuk masuk digital ini juga ada gitu. Ya, misalnya tadi jaringan internet. Kalau kita mau pasang internet harus ada apa? Pulsa. Iya, jaringan itu komponennya apa? Alatnya? Hah? Tower. Tiang-tiang ya kan, kabel-kabel. Nah itu kita terbatas ya untuk di 3T. Dan bukan pemerintah tidak mau sediakan ya, ada hal prioritas lain yang dipikir oleh pemerintah. Misalnya daripada saya pasang internet di situ, lebih baik saya taruh listrik dulu ya kan. Listrik lalu itu kan yang urgen. Kalau tidak ada internet kan pilih ada internet atau listrik. Listrik kan? Kalau ada internet tidak ada listrik tetap tidak bisa kan? Iya. Ada listrik minimal kita bisa lihat orang lama malam ya kan? Lalu jalan, ya itu yang harus diprioritaskan. Air bersih, ya kan. Hal-hal itu lebih urgent, ya hal-hal yang harus lebih diprioritaskan, gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apa tantangannya jika diterapkan atau dilaksanakan di daerah-daerah 3T, ya itu tadi ya. Nah, tugas kalian sebagai mahasiswa, kalian adalah agent of change ya, agen perubahan ya. Besok-besok setelah tamat dari sini kembali ke tempat kalian, kembangkan desa kalian ya, di tempat tinggal kalian. Apa yang bisa kalian sumbang? Ya, misalnya memberdayakan SDM di sana, anak-anak muda ya, orang tua pun bisa ya. Bentuk Pokdarwis ya kan, kelompok sadar wisata gitu. Jadi itu yang kalian lakukan sehingga ya pemerintah itu kan harus ada picu dulu ya. Kita jangan mengeluh bilang, ih pemerintah tidak pernah kasih apa-apa nih kita ya. Mereka butuh itu ada cikal bakal dulu, ada potensi, baru mereka bisa lirik. Gitu. Jangan tunggu pemerintah, tidak, kita bergerak dulu. Kita inisiasi SDM. Nah, SDA kan sudah ada, kita tidak kalah ya dengan di Bali, di Jawa. Ya, NTT punya SDA ini luar biasa sumber daya alam. Ya, air terjun di mana-mana, apalagi sawah, pemandangan, gunung, banyak kita, ring of fire kita, Flores ini NTT. Ya. Tinggal bagaimana kita sebagai apa? Pelopor ini ya. Pariwisata lagi sudah dibekali dengan ilmu pariwisata. Pulang ke desa kita, ke kampung kita untuk mengangkat hal-hal ini gitu ya. Bisa kok? Bisa tidak? Bisa ya, harus bisa. Jadi itu adalah tugas kalian, gitu. Contoh kemarin ada senior kalian yang dia datang ke sini kan, dia jual satu produk keripik. Nah keripik itu adalah hasil produk masyarakat di tempat dia tinggal. Jadi dia menginisiasi kelompok kecil yang sekarang sudah di UMKM ya, buat keripik dari rumput laut. Gitu. Luar biasa, Pak bilang, wah
luar biasa kamu. Nah, kalian juga harus begitu besok-besok ya, supaya kita ada kontribusi ya untuk tempat tinggal kita ya, negara kita, tempat kita lahir ya. Itu baru hebat ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain sebelum Pak tutup kelas ini? Apalagi pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita sampai di sini ya. Minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan ya, silakan tanyakan ke Pak. Nah, tugas kalian untuk minggu depan adalah ini ya. Silakan dicatat topik diskusi, nanti kalian pilih 3 atau 4 topik diskusi ini bentuk dalam kelompok untuk kita diskusikan dan dipresentasikan materinya dulu, lalu kita akan diskusi di kelas selanjutnya ya. Oke, baik. Kalau begitu sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Terima kasih banyak.